ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat di kitab An-Nikah. Masih tentang syarat sah nikah. Yang pertama kan ta'yin az-zawjain, menentukan sepasang mempelai ini siapa-siapa orangnya yang mau menikah. Dan yang kedua, dan itu yang masalah kita angkat lagi di sini, yaitu ridha, tentang keridhaan. Tentang ridha baik pasangan laki-laki atau pasangan perempuan. Baik laki-lakinya atau perempuannya. Dan pembahasan lebih spesifiknya tentang wali yang menikahkan anak putri usia 9 tahun dan ke atas. Memang itu di negara kita di bawah umur dan melanggar undang-undang juga. Tetapi kita tetap jabarkan bagaimana hukum syar'i aslinya. Hukum syar'i ini ketika membolehkan bukan berarti kita harus lakukan itu, gitu loh. Kayak misalnya seorang laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Hukumnya boleh atau makruh. Itu bukan berarti kita harus melakukan itu, gitu. Itu bukan berarti kita harus ridha ketika ada seorang muslim yang nikah sama perempuan Nasraniyah misalnya. Itu juga bukan berarti keluarga laki-laki harus terima jika punya mantu dari kalangan Nasrani misalnya. Ya enggak terima ya wajar gitu loh. Karena siapa di antara antum pengen punya mantu dari kalangan Nasrani? Pasti enggak mau. Karena ada pertimbangan banyak hal. Bukan di hukum aslinya bukan, tetapi ada banyak pertimbangan. Soal agama, soal pendidikan nanti cucu-cucunya atau anak-anaknya dia gitu. Taib, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Futuhi rahimahullah dalam kitab Muntaha al-Iradat wa likulli waliyin tazwiju binti tis'in fa akthara bi'idniha wa huwa mu'tabarun la man dunaha bihalin. Setiap macam wali itu boleh menikahkan putri usia 9 tahun atau lebih dengan izin dari putri itu, maksudnya dengan ridha dia, dan izinnya putri itu mu'tabar, yaitu dianggap dalam Islam. La man dunaha bihalin, tidak berlaku ini pada putri yang di bawah 9 tahun dengan keadaan apapun. Artinya putri di bawah 9 tahun kan menikah, perempuan yang menikah, putri yang menikah usia 6 tahun itu sah dalam Islam. Perempuan yang menikah, putri yang menikah usia 6 tahun aslinya sah dalam Islam. Terlepas dari hukum positif atau hukum negara. Kita fahami dulu hukum Islamnya. Perempuan, anak putri, anak perempuan usia 6 tahun sah nikahnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Rasulullah usia 6 tahun dan baru bercampur di usia 9 tahun. Taib. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sah nikahnya. Nah, dalam hukum syar'i pada asalnya usia 6, 7, 8 tahun perempuan ini, putri ini, bapaknya boleh menikahkannya tanpa ridho atau tanpa seizin si putri 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun ini.
Ya. Diibaratkan misal antum punya anak putri gadis. Dia usia 7 tahun misal. Tanpa seizin dia, antum nikahkan dia dengan seorang ikhwan remaja misal saja. Maka ini sah dalam Islam. Walaupun dia tidak ridha atau tanpa seizin dia. Dalam hal lain ini boleh mengijbar. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui ini. Tapi menurut pendapat madhab yang kita fahami dari kalimat ini, maka dunaha, yaitu di bawah 9 tahun, maka boleh dinikahkan tanpa izin atau ridha dari si putri ini. Ya. Ini hukum asalnya begini ya. Walaupun untuk sekarang enggak boleh dilakukan, sekarang enggak bisa. Karena madharatnya terlalu banyak, terlalu besar. Antum nikahin perempuan usia 18 tahun aja di zaman sekarang itu udah agak repot, apalagi usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Baik. Kalau usia 9 tahun, maka harus dengan izinnya. Harus dengan izinnya. Jadi wali tidak bisa sembarang untuk menikahkan. Tanpa izin si putri ini usia 9 tahun. Karena izin seorang putri di usia 9 tahun sampai seterusnya itu mu'tabar. Mu'tabar artinya dia dianggap dalam Islam. Maka enggak boleh ada pernikahan atas nama dia dari wali kecuali dengan izin dan ridha dari putri ini 9 tahun atau lebih. Nah, perkataan Ibnu Najjar Al-Futuhi walikulli waliyin, setiap wali hanya boleh ya, menikahkan putri 9 tahun dan lebih dari usia 9 tahun dengan izin. Karena kata Nabi SAW, tusta'marul yatimatu fi nafsiha fa in sakatat fa huwa idnuha wa in abat lam tukrah. Perempuan yatimah, dan juga maksudnya di sini ya perawan ya atau gadis usia sekitar 9 tahunan atau lebih, itu tusta'mar fi nafsiha, diminta jawaban dari dirinya, mau enggak nikah sama fulan. Fa in sakatat fa huwa idnuha. Kalau misalnya dia diam, maka itu berarti dia ridha, izin. Berarti kalau pas lamaran misalnya, mau enggak putri ini nikah sama fulan bin fulan, dia diam, maka itu izin berarti. Oke. Berarti mau nih, ya. Wa in abat lam tukrah. Tapi kalau dia menolak, lam tukrah, ya enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan usia 9 tahun ke atas itu dinikahkan dengan izinnya, dan pengizinan dia untuk menikahkan itu pengizinan yang sahih. Adapun kalau belum sampai 9 tahun, maka boleh untuk dinikahkan tanpa seizin dari putri ini. Belum 9 tahun. Walinya gimana? Likulli waliyin, kata Ibnu Najjar Al-Futuhi sini, likulli waliyin, untuk setiap dari wali. Berarti wali itu ada beberapa macam. Wali ada 4. Ada kemungkinan 4. Wali itu ada kemungkinan 4. Ya, dari kategori kuatannya. Pertama, bapak kandung. Bapak kandung. Kedua, wasi. Orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali oleh bapak kandungnya sebelum mati. Ya, orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali oleh bapak kandungnya sebelum wafat bapak kandungnya. Jadi ini perempuan yatimah atau semisal itu, enggak punya bapak, udah wafat bapaknya. Maka sebelum wafat bapaknya ternyata mewasiatkan baik tertulis maupun terucap agar perwalian saya diserahkan kepada fulan, entah tetangga, entah Pak RT, entah Pak Ustadz atau siapalah yang dia percaya. Maka ini namanya wasi. Orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali atau pengasuh atau semisal itu. Kemudian
baqiyatul asabat, yaitu sisa dari keluarga perempuan ini yang bisa menjadi wali secara syar'i dari segi nasab, dari segi keluarga, berarti kakeknya dari bapak atau mungkin saudara-saudara bapak kandung atau mungkin kakak, mas, ya, atau adiknya si perempuan ini bisa menjadi wali. Ya. Taib yang keempat yaitu al-hakim. Hakim di sini berarti siapa? Ya bisa penghulu atau orang sewaan dari KUA kalau di zaman sekarang di Indonesia. Ini disebut wali hakim atau bisa dari pengadilan atau semisal itu. Pokoknya dari orang yang memang resmi pemerintah atau orang dari pemerintahan atau orang yang diutus oleh pemerintah atau orang yang menjadi wakil dari pemerintah seperti orang-orang KUA, para penghulu. Itu mereka kalaupun jadi wali, mereka namanya wali hakim. Ya. Namun ada yang kurang di sini, berarti kan ada bapak kandung, ya. Ada yang orang diwasiatkan, ya. Ada kemudian orang yang sisanya dari keluarga bapak yang bisa baik dari kakek, paman atau saudara kandung. Kalau sepupu aslinya tidak. Sepupu itu makan bukan mahram sebenarnya. Nah, kemudian wali hakim dari hakim. Ada satu lagi yang tidak memang dimasukkan di sini, tapi dia serupa dengan wasi, yaitu wali wakil. Wali sebagai wakil. Nah, betul, wasi itu bisa jadi wakil. Keluarga lain bisa jadi wakil. Hakim bisa jadi wakil. Tapi ketika bapak kandung dia minta, tolong saya nggak bisa untuk datang ke akad ini karena jarak saya jauh atau saya mungkin sakit. Maka saya minta fulan, tetangga misalnya. Padahal bukan keluarga. Fulan untuk kamu jadi wakil saya untuk mewalikan putri saya. Maka ini wali wakil. Boleh? Boleh. Nah, di hukum perdata itu juga ada tata cara seperti itu, ya mungkin dengan tulisan, ya supaya semua jelas bahwasanya dia telah menyerahkan perwalian kepada fulan. Ya sebenarnya dengan lisan sih cukup, dengan saksi cukup, tapi supaya lebih nantinya kedepannya lebih nggak ada masalah insyaallah, maka tulis supaya semua clear. Jadi boleh. Ya bisa aja mungkin karena bapaknya malu, ya karena dia harus nanti ketemu dengan keluarga ini karena mungkin setelah cerai atau gimana, maka dia minta diwakilin. Itu boleh, tidak masalah. Tapi tentu betul-betul memang dia meminta perwakilan dengan keridhaannya. Baik, jadi wali-wali ini boleh untuk menikahkan putri di atas 9 tahun secara dengan apa? Dengan izinnya, dengan izin si putri itu. Adapun kalau misalnya si putri ini belum sampai 9 tahun dan mau dinikahkan secara ijbari atau ikrah, paksa, maka hanya wali bapak saja yang berhak untuk menikahkan putri di bawah 9 tahun tanpa izin. Hanya bapak kandung saja. Sebagian ulama menambahkan begitu juga dengan wasi boleh. Karena wasi ini semanzilah dengan bapak kandung dari segi wasiat. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan cukup bapak kandung. Jika bapak kandung wafat dan dia yatimah, maka tidak ada yang boleh menikahkan dia tanpa izin dia. Ya, dipaksa gitu nikah sebelum 9 tahun karena bapak kandungnya sudah wafat. Tapi Syekh Utsaimin kemudian menyebutkan bahwa kalau memang nih putri ini betul-betul butuh suami, ya, butuh nafkah, maka yang menjadi walinya hakim. Yang menjadi walinya hakim itu dari negara, dari orang KUA misalnya, jadi walinya. Memang ini enggak kegambar sekarang, tapi coba antum gambar, misal seorang putri usia 8 tahun. Taib, kemudian qadarullah yatimah, belum balik dan bapaknya wafat. Dan dia hidup begitu saja.
Nggak yang ngurus, siapa yang ngurus? Keluarga besarnya juga nggak begitu ngurus. Baik, kemudian dia membutuhkan nafkah. Ternyata keluarga besarnya nggak menafkahi. Atau mungkin bukan keluarga besar, keluarga kecil mungkin. Atau keluarganya, dari keluarganya itu juga mereka juga hancur keluarganya. Tapi sekarang gimana dong? Nikahin, boleh sebenarnya secara syar'i, ini seperti ini udah nikahin aja. Ini hukum asalnya seperti itu ya, dulu seperti itu. Maka nikahin. Nah kalau bapak kandungnya nggak ada, dan kemudian dia nggak tahu maslahat yang terbaik buat dia, maka di sini hakim meninjau. Maka hakim boleh menikahkan tanpa ridho dari si perempuan ini karena hakim di sini tahu maslahat buat perempuan ini. Asli begitu ya, asli begitu. Walaupun sekarang ini nggak berlaku, cerita-cerita seperti ini juga nggak berlaku ya, kemungkinan nggak berlaku karena bisa jadi dia nanti dialihkan ke panti asuhan, nanti ada organisasi yang bisa menampung dia, yayasan bisa menampung dia dan seterusnya. Itu mungkin lebih afdol dibandingkan dia harus menikah karena umumnya belum siap menikah. Dan kalau kita lihat banyak orang, jangankan usia 8 ya, perempuan usia 8, kadang usia 19, kadang usia 24 itu enggak siap nikah. Antum coba lihat teman-teman kantor antum ikhwan yang di kantor. Banyak usia 25, 26, 27, 30 perawan, belum perawan secara katanya perawan, kita nggak tahu tuh apa yang terjadi. Belum siap nikah, belum mau nikah, atau kalau mau nikah pun merasa udah nyaman dengan pekerjaan, ya kan? Apa gaji 2 digit lebih, gaji 2 digit, gaji banyak. Lah nanti kalau saya nikah nanti ketemu laki-laki belum tentu benar laki-lakinya. Sekarang banyak cemen, kemudian nanti saya nggak dinafkahi. Yang tadinya saya udah punya gaji banyak, malah di rumah doang, terus nggak berpenghasilan, terus harus ngayumin suami, harus ini itu. Akhirnya banyak perempuan sekarang juga malas nikah atau nggak begitu kepikiran nikah. Ajaib, masya Allah. Ya karena laki-lakinya juga banyak yang cemen. Laki-laki sekarang yang era-era kelahiran sekian tahun sekian nikah tuh kayak momok gitu, kayak harus kaya dulu baru nikah. Subhanallah. Padahal nikah bikin kaya. Nggak nikah ya miskin-miskin aja terus gitu loh. Maka cara berpikirnya itu harus diubah sebenarnya. Cara berpikirnya harus diubah. Tawakal sama Allahnya itu harus diubah. Harus betul-betul semakin tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga dengan ini banyak perempuan udah dicariin sama orang tuanya, sama keluarganya jodoh, enggak mempan, enggak cocok. Dan rata-rata kita lihat pertimbangannya itu beragam. Ada pertimbangan agamanya enggak cocok, ya. Oke. Ada pertimbangan sikapnya enggak cocok, ini enggak cocok. Subhanallah, kriteria kok makin rumit aja gitu loh. Padahal jalanin aja bismillah. Ya, sehingga nggak berkumpul tuh di media sosial perempuan-perempuan yang kadang-kadang nyari jodoh di grup-grup atau di media sosial. Ini sekian tahun akhirnya banyak sekali yang nge-like, banyak sekali yang komen, banyak yang inbox. Ada yang jadi? Nggak ada. Giliran jadi orang nggak bener gitu loh. Kita ada cerita biro jodoh ya. Ada biro jodoh sunnah, biro jodoh ini, biro jodoh itu. Anda katakan kepada siapapun ikhwan atau akhwat, antum kok mau nyari istri atau suami gitu? Anti kalau mau nyari suami atau antum nyari istri. Ahsan dari rekomendasi ikhwan atau akhwat atau ummahat gitu. Ahsan gitu. Daripada antum harus menyuguhkan ke biro jodoh. Betul ini ikhtiar betul. Tapi yang kenyataannya banyak alumni biro jodoh, hatta biro jodoh sunnah, itu yang endingnya gagal. Bahkan belum sampai setahun gagal. Karena apa yang didapatkan orang dari random, orang mana kita nggak tahu keluarganya, nggak ada rekomendasi. Namanya CV itu bisa kita tulis 5 halaman bisa. Muridnya Ustadz Hasan Al-Jaizi, Ustadz Al-Jaizi Hasan, sebutin aja semua yang nama tuh. Ustadz ini, Ustadz Kibar disebutin Ustadz Kibar. Lalu Ustadz kampung nggak disebutin karena nggak dikenal. Ya kemudian lulusan ini. Kadang CV itu nggak mewakili hakikat sebenarnya. Kadang-kadang cuman hanya teaser aja. Gitu. Jadi mengkhawatirkan coba,
Nah, semakin banyak yang single, terutama perempuan, dan itu terjadi, ya. Makanya kita lihat di media sosial kayak gimana perempuan-perempuan, itu loh. Ya lenggak-lenggok sana sini, subhanallah. Ini yang berbahaya. Makanya menikahkannya dengan cepat itu lebih afdal daripada dia liar dan nyari-nyari begitu saja. Dan kadang-kadang bapak-bapak itu lebih baik lama menunggu deh. Ya, memang sih alasannya supaya menemukan yang tepat. Tapi kapan menemukan yang tepat kalau kita nggak mempercepat gitu loh. Kalau memang udah ketemu, bismillah gitu loh. Udah ketemu, bismillah. Urusan nanti kemudian ternyata Allah takdirkan nanti gimana-gimana, itu kan memang ujian hidup gitu loh. Yang penting jangan sampai dia terjerumus kepada zina dan semisal itu. Ya begitu. Diperlama, nunggu yang tepat, akhirnya bapuk, jadi bujang lapuk, terus-terus aja kayak gitu terus. Sampai tua nggak nikah-nikah, subhanallah. Ya, tapi kemudian setelah di masalah bikir atau perawan usia 9 tahun dan semisal itu, dan yang mana usia bahkan usia 20, mungkin idealnya mungkin sekarang ya 23, 24 gitu. Ya untuk menikah perempuan idealnya sekarang, walaupun kalau misalnya secara syar'i dia usia 15 tahun nikah itu sah, tapi secara hukum perdata itu tidak punya kekuatan hukum ya, karena itu masih di bawah umur dianggapnya. Tapi ala kulli hal